Keinginan dalam hati itu ada 5 tingkatannya. Ini perhatikan ya, supaya kita nggak gampang nyalahkan orang. Penting ini. Lintasan hati atau keinginan dalam hati itu ada 5 tingkatan. Yang pertama hajis. Ini sudah bolak-balik kita jelaskan. Hajis itu lintasan yang sepintas betul-betul kita tes. Ada keinginan ingin tapi cepat hilang setelah itu. Yang kedua ada namanya khawatir. Khawatir itu apa? Sama lintasan keinginan, cepat juga, cuman lebih lambat daripada yang pertama tadi. Kalau diprosentasekan, kalau yang tadi misalkan 10% keinginannya, yang ini 20%-an, 30%-an. Kemudian ada yang ketiga, namanya hadithun nafs. Hadithun nafs itu yang gimana? Hadithun nafs itu dia sudah 50-50, pengen enggak, pengen enggak, sudah 50-50 udah. Mang-mang kata orang. Ada yang keempat namanya ham. Ham itu keinginannya sudah kuat di atas 50%, tapi di bawah 100. Ada yang terakhir namanya azam. Azam itu sudah full 100%, keinginannya kuat 100%. Nah, terkadang hati kita itu diampiri namanya khawatir. Kerentek kata orang Jawa. Lintasan-lintasan hati. Lintasan-lintasan keinginan dalam hati. Khawatir itu ada 2, ada khawatir yang baik, lintasan yang baik itu datang dari Allah, datang dari malaikat gitu ya. Lintasan yang baik. Ada khawatir yang memang jelek, rendah, dari hawa nafsu, dari syaitan dan seterusnya. Nah, untuk khawatir ini tolong perhatikan. Kan memang kalau kita bahas, Ustadz, emang kalau ada lintasan kita ikut dosa? Enggak dosa. Kan ya, yang hajis tadi itu, kemudian khawatir yang ini, kemudian hadithun nafas, kemudian ham, dalam hal dosa, maksiat, enggak dicatat dosa. Gimana? Levelnya yang 1, 2, 3, dan 4. Pengen nyuri sendal yang baru. Jadi pas Masya Allah mau masuk pengajian, pertama kali dia masuk pengajian, pas ngelihat di luar sendal kok bagus-bagus, punya dia jelek, mulai pengen ada cuman kepengennya 1. Pas masuk majelis ustadznya ngomong jangan ngambil yang lain. Nggak jadi. Jadi dia tidak menunaikan kewajibannya, yaitu ngambil sendal. Dosa nggak dia? Nggak dapat. Ada karena level. Kalau levelnya sudah 5, enggak, level aja 5 kuat dia sudah 100%, saya mau ngambil. Cuman karena waktu itu ada penjaga, mikir muter-muter, akhirnya nggak jadi. Tapi keinginannya sudah 100%, walaupun nggak ngambil dia dapat dosa. Kalau sudah level 5, awas hati-hati. Makanya jangan sampai kita fahami perkataan sebagian orang yang mengatakan, ya kalau keinginan jelek itu selama tidak dilakukan nggak dapat dosa kok. Ya itu kalau belum sampai level ke 5, awas tuh. Kalau sudah sampai 5, kalau level 5 pedas sekali. Pedas sekali. Memang luar biasa, di dunia di akhirat pedas. Nah sekarang begini, kan pertanyaan Ustadz, kan khawatir itu kan masuknya ke level yang kedua, ya kan? Kan berarti kalau ada kerentek jelek di hati kita, kemudian kita tidak turuti keinginan yang kerentek jelek tadi itu, khawatir tadi, berarti kan kita nggak dosa dong. Kenapa di sini harus dilawan juga? Awas. Ingat, memang tidak dosa, tapi kalau dibiarkan lama-lama bisa naik ke level ke 5, itu loh masalahnya. Lebih baik pasang oleh kita set di depan. Lah, sudah jelek, enggak ada. Mau level 1, level 2 jelek, buang, lawan, selesai.
Jangan, ya itu kan baru kerentek hati. Itu kan belum sampai level eksekusi dan seterusnya. Kan menurut fikih juga nggak apa-apa. Iya, tapi silahkan Anda pelihara itu, besok eksekusi. Nauzubillah. Udah dibuang, buang. Sudah kerentek, set, cepet, tepis. Karena begini, setan itu ternyata punya metode dalam menggoda manusia. Jadi jangan dikira setan dalam menggoda manusia itu serampangan, enggak. Random begitu, enggak. Setan itu dalam menggoda manusia punya metode. Bahkan ada yang mengatakan setan itu ada sekolahnya loh ya. Ada sekolahnya loh ya setan itu. Sekolahnya setan hanya untuk menyesatkan manusia. Makanya keterlaluan. Setan aja untuk menyesatkan kita sekolah, kitanya nggak mau sekolah. Nggak mau ngaji, repot ini sudah. Gini loh maksudnya. Ya entah itu sungguhan atau itu sebetulnya lawazim. Lawazim itu konsekuensi sebetulnya. Yang dimaksud tuh konsekuensi di sekolah kan pinter gitu. Pinter dalam menyesatkan umat manusia, itu maksudnya. Begini, kenapa kok begitu? Karena setan itu dalam menggoda manusia tadi itu punya metodenya begini. Tidak akan langsung mengajak kepada kemaksiatan yang nyata dan besar, enggak begitu caranya setan. Pak Haji misalkan yang suka bolak-balik sholat jamaah di masjid, sering pengajian, enggak akan langsung diajak mari berzina, enggak ada, enggak akan. Mas Agus kok kayaknya puas betul Mas Yanto ini. Ini contoh, enggak akan setan menggoda kamu berzina saja, enggak akan, karena langsung akan ditolak. Tes, ini keji, ini hina, langsung ditolak. Tapi gimana ngajaknya? Step by step. Pertama, kenalan dulu dengan lawan jenis. Nanti setan akan bisiki gimana? Ya nggak apa-apa, kan sekedar kenalan, nggak melakukan apa-apa. Tuh lihat. Mulai. Sebelum kenalan ada pandang-pandangan, lihat. Kan katanya kalau memandang pertama nggak apa-apa, kalau kedua ketiga baru dosa. Ya udah pandang sekali, minta nomor HP-nya, udah selesai. Wih, setan cerdas. Ih, jangan sampai malah ngikuti setannya daripada ininya. Lihat, ngarahkan begitu. Nanti komunikasi mulai. Pertama nggak mau telepon, nggak mau. Ngapain? Nggak ada gunanya sudah. WA dulu. Lama kelamaan telepon. Awalnya hanya kerjaan yang dibahas, lama kelamaan urusan rumah tangga, urusan yang macam-macam. Lama kelamaan lebih intim lagi. Akhirnya kemana? Sudah biasa ngomong tentang bab ranjang dan seterusnya itu, naudzubillah. Kalau sudah begitu, akhirnya mengarah kepada pertemuan. Pertemuannya juga di tempat rame, nggak langsung tempat-tempat ini, enggak, tempat yang rame. Yang ini ngobrolnya juga masih lama kelamaan mulai meningkat pertemuan di tempat yang sepi. Lama kelamaan hotel, naudzubillah. Ini pelan-pelan. Awas ya. Jadi ini hati-hati. Nah, itu maksud kita gitu. Jadi gitu ya. Kenapa kita harus menolak seluruh bisikan-bisikan yang jelek, lintasan-lintasan jelek? Walaupun itu kalau kita tidak turuti maka tidak dosa. Kenapa tetap harus ditolak? Karena lama kelamaan dia bisa menyeret ke keharaman yang nyata. Makanya para ulama salafus saleh dari dulu sudah ngasih rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Barang siapa yang terbiasa meninggalkan adab tata krama, maka akan terbiasa meninggalkan sunnah setelahnya. Artinya sunnah-sunnah yang sudah jelas gitu ya. Nanti barang siapa yang sudah biasa meninggalkan sunnah, lama kelamaan dia akan terbiasa meninggalkan yang wajib. Kalau dia sudah terbiasa meninggalkan yang wajib, dia akan keluar dari agama. Naudzubillahi min. Maknanya apa? Setan tidak langsung 100% loncat kepada yang gede, kemaksiatan yang besar, tapi mengajak secara bertahap begitu.
Nah, kalau langsung di awal kita punya tamengnya, bentengnya, namanya apa? Muraqabah. Muraqabah itu gimana? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah begitu, was-wasnya hilang. Kemudian penyakit hati yang akan kita bahas insya Allah secara detail nanti juga akan hilang. Termasuk lintasan-lintasan yang jelek juga akan hilang. Jadi sebetulnya di sini kuncinya adalah kita senantiasa muraqabah. Obat yang paling ampuh. Muraqabah. Kalau muraqabah kan maling nggak jadi maling. Dia mau ngambil, Allah melihat. Kira-kira gimana? Orang kelihatan satpam aja nggak jadi, apalagi kalau merasa dilihat, nggak mungkin. Mau telepon yang haram-haram, Allah mendengar, melihat, nggak jadi. Mau lihat yang haram-haram, Allah kan bersama kita, melihat, menyaksikan saat, nggak mungkin jadi. Sama CCTV aja nggak berani. Normalnya orang kan begitu. Apalagi Allah. Makanya dalam sebuah riwayat, Gusti Allah nanti akan berkata kepada yang maksiat, yang tidak muraqabah tadi itu, Allah akan bertanya yaumul qiyamah, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Kenapa kamu kok menjadikan aku zat yang paling rendah memandangmu? Nanti kan manusia memandang, ini memandang. Seakan-akan Allah itu paling nggak dianggap. Orang maksiat kan begitu. Allah nggak dianggap sama sekali. Kenapa? Dan ada nanti yaumul qiyamah ada orang yang segunung pahalanya, artinya saking besarnya. Tapi setelah dihisab, dihitung-hitung, habis tuh pahala. Kenapa? Kanu idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka ketika bersama keharaman selalu dilakukan keharaman itu. Jadi itu, ada kita di kamar, ada HP. Ada lintasan yang di HP itu, gambar yang pokoknya begitu. Nggak mesti porno yang nggak boleh dilihat oleh kita, yang buka aurat dan seterusnya. Berarti kan sudah antara kita dengan Allah dan keharaman di depan kita. Gimana itu? Kok kalau kita lakukan itu namanya intihak. Itu namanya intihak. Artinya sudah menerobos betul itu, yang seperti itu. Larangan-larangan Allah. Yang begitu itu jangan salah, bukan hanya dosa tapi menghapus pahala. Ya, makanya bahaya luar biasa.